TikTok goyang-goyang, pakai lijing depan kempes, belakang kempes. Masya Allah, guru kita sudah hadir, alhamdulillah. Kita langsung aja. Kita akan dengarkan penceramah agama yang pertama. Mohon izin Kiai, takut salah penyebutan nama. Pada Kiai Haji Abdul Wahab Dasuki Adnan yang akan memberikan ceramah yang pertama. Kepada saya persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masalah Kiai sehat. Sekarang gantengan saya sama Kiai rumahnya nih. Pakai mic itu Kiai. Enggak, jangan itu. Itu. Emang ini udah dibagusin. Nah, saya takut dikata bau mic saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jawab salam yang kompak. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan kesehatan. Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang baik, yang berkah. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita soleh, solehah. Yang belum pada punya suami, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati dan muliakan segenap para alim ulama, para kiai. Ntar dulu, ngos-ngosan dulu saya. Panggungnya tinggi banget soalnya. Yang saya hormati Ketua RW Bapak Wawi Fauzi SE, Ketua LMK Bapak Sauki Zamzami, Ketua Panitia Bapak Haji Dharma. Yang saya hormati para sesepuh Bapak Haji Romli, Haji Muhadi, Ustadz Kalim, Ustadz Hamid, Ustadz Mudina, dan Haji Bahrul. Serta tidak lupa Bapak Lurah Kalideres, Bapak Ian Imanuddin Esos. Alhamdulillah para ibu yang cantik-cantik malam ini, amin. Kalau ngaji doang cakepnya lu. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, singkat saja. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil. Oh iya, MC-nya lupa saya tadi. Ada Kiai di belakang saya. Oh ada, ya siap. Lagi ngopi dulu saya Kiai. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil. Saya dikasih waktu sama panitia 20 menit. Ya lumayan. Kalau di TV One saya dikasih waktu cuma 8 menit. Ini 20 menit. Saya hadir di Damai Indonesiaku setiap bulan. 1 bulan sekali, kemarin tanggal 25 November saya hadir di acara Damai Indonesiaku TV One. Insya Allah nanti bulan depan saya hadir lagi, Desember hadir lagi. Doain saya mudah-mudahan sehat, amin. Para ibu, para kiai, singkat saja, saya nggak panjang-panjang. Kalau kita membicarakan tentang sejarah Nabi Muhammad, maka sampai besok nggak akan kelar nih. Iya Pak, iya. Karena begitu dahsyatnya sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dari sisi mana saja, maka Nabi Muhammad itu tetap menjadi manusia mulia. Ibu, niat ngaji ya Bu ya. Malam ini niat ngaji. Kalau saya ngomongnya agak medok maklum, saya orang Jawa. Ada orang Jawa nggak di sini? Orang Sunda, ayah orang Sunda. Saya orang Jawa, orang Cirebon aslinya. Saya lahir di Cirebon, besar di Jakarta. Para ibu, Nabi Muhammad itu kalau kita ceritakan tidak akan selesai. Tapi saya ambil dari satu kitab namanya Ar-Rahiqul Mahtum. Nabi Muhammad itu fisiknya mulia. Fisiknya mulia. Fisiknya mulia, nama beliau pun mulia. Sampai Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Maka aku angkat sebutan namamu ya Muhammad setinggi-tingginya
di mana ada nama Allah, di sampingnya pasti ada kekasih Allah Muhammad. La ilaha Muhammadur Rasul. Bukan hanya fisiknya yang mulia, tapi kita umatnya, umat Rasulullah Muhammad itu disebut dengan umat yang mulia. Amin. Apa kemuliaan umat Rasulullah Muhammad? Satu, umat Rasulullah Muhammad disebutkan sebagai umat yang as-safwatur rahmah. Apa sih umat Saffah ar-Rahmah? Umat Saffatur Rahmah itu adalah umat yang banyak dapat kelembutan dan kasih sayang dari Allah. Umat yang banyak dapat kelembutan dan kasih sayang dari Allah. Sedurjana apapun perbuatan yang pernah diperbuat, sejelek apapun perbuatan yang dulu pernah dilakukan, selagi dia masih mampu bertobat memohon ampun kepada Allah, maka niscaya seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah Muhammad yang diakui. Amin ya rabbal. Terakhir, umat Rasulullah Muhammad umat yang Saffah ar-Rahmah. Yang kedua, umat Rasulullah Muhammad ditegaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat Rasulullah Muhammad itu adalah umat yang pertengahan, umat yang tidak dibebani dengan ibadah yang berat, tapi pahalanya banyak. Alhamdulillah. Ibu berangkat dari rumah, setiap bekas langkah kita dihitung pahala oleh Allah. Amin. Ini ibu-ibu yang udah dangdan malam ini semua dihitung pahala oleh Allah. Amin. Jangan dikira bekas pantat ibu-ibu itu, bu, pantatnya ibu-ibu dihitung pahala oleh Allah. Amin. Tambah gede pantatnya, lu bilang tambah gede pahalanya. Yang terakhir, Rasulullah Muhammad itu fisiknya mulia, umatnya mulia, namanya mulia, nasabnya Rasulullah Muhammad pun mulia. Apa kemuliaan nasab keturunan Nabi? Yaitu nasab beliau bersambung sampai dengan kepada Nabi Ibrahim alaihis. Semua nabi di muka bumi ini nasabnya harus bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad. Lihat, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Ghalib bin Quraisy bin Kinanah bin Ma'adi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ulangi. Ya udah di lagu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hashim bin Coba kalau ini nyambung gak nih? Perasaan ku berbakti untukmu, makan ku siapkan semua. Jadi aku harus apa sih aku? Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hashim bin Udahlah pokoknya nyambung gitu, nyambung ya. Maka nama Ibrahim diikat oleh Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa nama Ibrahim dibawa? Karena memang nasab Nabi bersambung sampai dengan kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, dan memang diakui bahwa yang mendoakan Rasulullah Muhammad sampai dilahirkan di kota Mekah, tidak ada Nabi dan Rasul yang lahir di Mekah namanya disejajarkan oleh Allah menjadi pemimpin dunia akhirat, itu berkat doanya Nabi Ibrahim alaihis. Ibu, Nabi Ibrahim itu yang bangun Ka'bah. Mudah-mudahan kita yang kumpul malam ini insya Allah cepat berangkat haji, amin. Dimudahkan bisa berangkat haji, amin. Minimal bisa berangkat umrah, amin. Insya Allah kita semua ya Bu ya.
Urusan haji umroh itu Allah yang punya. Saya punya saudara di Banyuwangi, saudara dari istri saya di Banyuwangi, itu cuma jualan pisang doang bisa berangkat haji. Jualan pisang sepohon-pohonnya, sekebun-kebunnya, jual semua tuh. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Buktinya Quran yang berkata. Apa kata Quran? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah dengan putranya namanya Isma. Ulangi, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah dengan putranya bernama Isma. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, tapi kuburan beliau tidak ada di Mekah. Kuburan beliau adanya di, lo bilang kali deres dah. Nabi Ibrahim kuburannya adanya di Palestina. Tahu nggak Palestina? Cengkareng Ngalor. Saya pernah datang, bukan katanya, saya pernah datang ke Palestina. Begitu saya masuk ke Palestina lewat jalur Tabah, Mesir, Tabah, Jakarta, Mesir, Tabah, Palestina, terus saya ke Jordan, balik ke Indonesia. Saya ke Palestina para kiai, lihat orang Palestina yang cowok ganteng-ganteng, yang ceweknya cakep-cakep, persis kayak ibu-ibu depan saya nih, amin. Cuma bedanya tipis. Udah habis waktunya. Loh. Terus kiai. Bedanya tipis. Kalau orang Palestina hidungnya mancung, bibirnya tipis. Orang sini bibir. Lu bilang doer, siapa bilang? Maaf kiai. Lebat doer saya kesinggung nih. Ini kan ciri-ciri orang Betawi. Iya. Kalau orang kayak orang Jawa. Siapa penceramanya? Kiai Adnan. Senyum. Ya. Orang Sunda, punten. Mangga. Enggak. Coba Betawi. mau nanya, Pak saya mau nanya, kalau rumah Bapak RW sebelah mana ya? Unjukinnya bukan pakai tangan, pakai mulut. Oh sebelah sana. Ini waktu saya dipotong 2 menit nih. Nggak apa-apa, saya yang nambahin jigo. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngaji lu ngaji, biar paham kita nih. Biar kita pulang dari pengajian dapat ilmu. Amin. Nabi Ibrahim kuburnya di Palestina, dijejer bersama keluarganya. Ada sebuah masjid namanya Masjid Al-Khalil. Di situ ada Nabi Ibrahim dijejer sama istri pertamanya. Karena Nabi Ibrahim bininya 3. Nabi Ibrahim bininya, ulangi kurang kenceng. Nabi Ibrahim bininya, susah amat ngomong 3 doang. Nabi Ibrahim istrinya 3. Saya berziarah kubur ke kubur Nabi Daud. Nabi Daud itu istrinya 99. Wah, urusan apa sih lo? Ada lagi yang lebih banyak, namanya kubur Nabi Sulaiman, disebut dengan King of Solomon, Raja Sulaiman. Itu bininya 700. Hebatnya bininya 700 semalam mampu digilir semua. Amin. Katanya minum jamunya di warung ganteng. Nabi Ibrahim ada kuburannya di Palestina. Maka kenapa Nabi Muhammad ketika Isra harus datang ke Palestina? 1, karena Nabi Muhammad diperlihatkan kiblat pertama, ada di situ. Yang kedua, Nabi Muhammad datang ke Palestina untuk berziarah kubur ke kubur Nabi Ibrahim alaihis. Kata siapa? Saya pernah megang faktanya. Di samping kubur Nabi Ibrahim sama istrinya. Ada yang tahu siapa nama istri Nabi Ibrahim? Lu kalau nggak tahu jawab aja, namanya Bu Ibrahim, selesai. Karena bininya RT pasti dipanggil Bu, bininya RW dipanggil Bu, bininya Nabi Ibrahim namanya Sarah. Ngarang aja lu. Nabi Ibrahim, Sarah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak. Nabi Ishak dekat pengimaman. Nabi Ishak dikubur bersama istrinya. Siapa yang tahu nama istri Nabi Ishak? Nah, Bu Ishak benar. Udah, nanti nggak selesai waktunya. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan Ibrahim bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim bertanya, ya Rabb, bagaimana kami membangun Ka'bah? Allah turunkan awan hitam di atasnya. Ibu, awan hitam di atasnya, kata Allah, ikutin awannya. Diikutin oleh Nabi Ibrahim persegi 4, lurus. Muncul pertanyaan, Ustadz, kenapa Ka'bah itu persegi 4, enggak bunder aja? Jawab. Ya, lama lagi lihat LCD TV dah, jawaban saya itu situ tuh. Sallallahu Nabi Muhammad.
selesai bangun Ka'bah Nabi Ibrahim berdoa. Perhatikan, orang bisa jadi hebat atau tidak bukan bergantung dirinya, tapi bagaimana riyadhah, tirakat, perjuangan orang tuanya. Betul apa betul? Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, di hadapan pintu Ka'bah Nabi Ibrahim berdoa. Gini doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslim. Lu didoain diem baik. Padahal siapa yang mengaminkan doa Nabi Ibrahim ini gampang berangkat haji? Telat. Enggak pakai ulang enggak. Berdoa di hadapan Ka'bah, Nabi Ibrahim doa gini, ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini Ibrahim dan Ismail orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, berangkatkanlah haji dan umrah orang-orang yang ada di depan saya ini ya Allah. Allahumma ballighnal Makkah wal Madinah, amin ya rabbal. Lalu terakhir doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, nanti lahirkan di samping Ka'bah ini, di samping rumahmu yang dimuliakan ini, rasulan, satu orang rasul saja untuk menyampaikan ayat-ayatmu. 3000 tahun kemudian dari Ibrahim punya anak Ismail, Ismail punya anak Ma'adi, Ma'adi punya anak Adnan, punya anak Ma'adi, Ma'adi punya anak Kinanah, Kinanah punya anak Quraisy, Quraisy sampai dengan Qusay, Qusay punya anak Abdi Manaf, Abdi Manaf punya anak Hashim, Hashim punya bini namanya, udah biar cepat Bu Hashim gitu, namanya Salma. Hashim dengan Salma menikah. Perhatikan. Hashim dengan Salma menikah. Begitu menikah dengan Salma, Hashim punya anak. Begitu lahir anaknya Hashim, orangnya cakep. Alhamdulillah. Orangnya cakep, ganteng, rambutnya hitam semua, tapi di ubun-ubun kepalanya ada satu rambut warnanya putih yang memancarkan cahaya. Rambut putih sini ngomongnya apa? Ada nggak? Ada nih Pak, cuman ada 7. Ada rambut putih di ubun-ubunnya menyala. Karena anaknya ada rambut putihnya, ada ubannya, maka anak ini dikasih nama Syaibatul Hamdi. Ulangi, anaknya namanya Syaibatul, berarti uban yang terpuji. Uban yang Jadi kalau ada lagu Oh Syaibah, oh Syaibah, oh Syaibah, itu artinya oh uban. Hashim dan Salma punya anak Syaibah. Syaibah dibawa oleh uaknya namanya Muttalib, berganti namanya Abdul. Muttalib punya anak 10, yang paling bontot namanya Sayyid Abdul. Abdullah itu laki-laki tampan, gagah, berani, perkasa, menikah dengan seorang wanita namanya Aminah. Ibu, Aminah bermakna seorang wanita yang bisa menjaga amanat Allah. Abdullah bermakna seorang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Abdullah dengan Aminah menikah. Begitu hamil Aminah 4 bulan, Abdullah berdagang ke Syam, kembali di Abwa, Abdullah meninggal dunia. Di dalam kandungan Rasulullah Muhammad sudah jadi anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad harus yatim? Jawab. Udah jam berapa nih? Saya dikasih waktu 30 menit. Saya mah ceramah sebentar, lama sama aja amplopnya. Syukurin aja, alhamdulillah. Ayahnya meninggal dunia. Ibu hamil Aminah begitu besar. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Dewi Aminah melahirkan seorang bayi. Lihat, begitu lahir bayi, ibunda Aminah berkata, apa kata Aminah? Ketika putraku Muhammad lahir, aku melihat cahaya keluar. Aku melihat putraku Muhammad, tubuhnya sudah diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih. Pusarnya sudah bersih,
kemaluannya sudah dikhitan, sajidan, dalam keadaan sujud. Nabi ketika lahir dalam keadaan sujud, wa rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, lalu kepalanya diangkat ke atas langit. Ketika putraku Muhammad mengangkat kepalanya ke atas langit, maka aku melihat putraku Muhammad memancar dari wajahnya yang cahayanya menerangi seluruh alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai rahmat dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi. Sama-sama Allahumma salli Muhammad ya Rabbi. Sekali lagi Ibu sambil minta Allahumma salli ya Rabbi Rabbi ij'al hada baladan aminan warzuq alahu li alaihi wasallim. Allah Ishfa'lana ya Rasulullah, Ishfa'lana ya Rasulullah ya Rabbi. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu lahir Rasulullah Muhammad usia 7 hari, dipotong rambutnya oleh kakeknya, ditimbang dengan emas. Emasnya dijual. Emas segram berapa di sini? Pernah beli emas nggak? Yang emas tua harganya 2.200.000, emas 24. Kalau emas yang muda 1,5 juta. Yang paling mahal di sini namanya emas Arifin. Mana dia orang? Dipotong rambutnya Rasulullah Muhammad bayi, terus ditimbang dengan emas. Kalau emas dapat 0,5 gram, emas 1 gram 2 juta, maka uang 1,5 juta dipanggil fakir miskin yatim piatu, uangnya disedekahkan kepada mereka fakir miskin yatim piatu. Ibu Habib datang belum? Belum. Usia Rasulullah Muhammad 15 hari. Dengerin, usia Rasulullah Muhammad 15 hari dibawa oleh ibundanya ke Halimatus Sa'diyah. Mengapa Rasulullah Muhammad usia 15 hari harus dipisahkan dari kakeknya, harus dipisahkan dari ibunya, dibawa jauh 70 km ke Halimatus Sa'diyah? Jawab, kenapa? Karena di Mekah saat itu rusak, banyak penyakit, agar akhlak Rasulullah Muhammad tidak terkontaminasi dan dipengaruhi oleh akhlak lingkungannya, dibawa ke Bani Sa'diyah, bergaul dengan orang-orang miskin. Lihat, pemimpin dunia akhirat mau bergaul dengan orang-orang miskin, menggembala kambing. Lihat, sampai tangan Rasulullah Muhammad tuh tangannya besar. Rasulullah Muhammad tuh ini apa namanya? Telapak kakinya besar. Rasul kalau berjalan itu cepat. Rasul kalau jalan cepat. Masa Nabi jalannya begini? Alis beliau bagus, alis Nabi, alis beliau bagaikan busur panah, antara kanan dan kiri nyambung jadi satu, apa namanya, melengkung, set kayak busur panah, bagus. Alis ibu-ibu kalau mau bagus kan dikerok dulu ya, dikerok dulu, digambar buntut kala jengking. Ini gue tahu dandannya dari jam 5 nih. Ya Kiai. Benar ya? Ibu, Rasulullah Muhammad bergaul dengan orang-orang miskin. Lalu usia 5 tahun Rasulullah Muhammad ada lagi main. Rasulullah Muhammad tangannya dipegang oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad diginiin, apa namanya, diginiin apa namanya, dicelentangin ya. Oh, ibu-ibu yang jawab sih. Di apa namanya, dicelentangin. Lalu dada Nabi Muhammad dibelah, hatinya diambil oleh malaikat Jibril, dicuci. 5 tahun Rasulullah Muhammad jatuh pingsan. Ibu, begitu lihat Nabi Muhammad jatuh pingsan, teman-teman yang lain lari kembali ke maknya, jerit dia, "Ma!"
Jawab ngapa jangan oi. Mak, lanjut nggak nih mak? Maknya tanya, kenapa kamu menjerit? Itu Muhammad pingsan. Diambil oleh Halimatus Sa'diyah, dikembalikan kepada ibunya. Usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Ibu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun Abdul Muthalibnya meninggal dunia. Enggak punya bapak, enggak punya ibu, enggak punya. Kenapa Nabi Muhammad orang-orang terdekatnya diwafatkan semua oleh Allah? Ini contoh. Setiap kita, jangankan kelas kita, kelas Nabi Muhammad diuji oleh Allah. Betul apa betul? Maka malam ini yang kita sedang diuji oleh Allah, malam ini kita yang sedang diberikan ujian oleh Allah, jangan putus asa. Setiap masalah yang kita hadapi pasti diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selama hidup di dalam dunia takkan luput dari ujian. Lenyap yang satu datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan. Penuh kebahagiaan. Tarik ses. Hebat Nambah. bener, enak banget kayak gini. Nyambah 20 menit tanya. Ya, tenang. Nanti amplopnya nambah lagi nih. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik, sambil nunggu. Saya dekat Bu di Kembangan, saya di pesantren Al-Wasilah. Saya aktif di Damai Indonesia, aku di iNews TV. Ini mumpung ketemu nih, besok saya harus kuliah subuh di Komplek BTN. Besoknya harus berangkat lagi. Saya jadwal sebulan itu isinya 80 jadwal. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kiai biar sehat. Luar biasa. Kenapa saya laris? Karena saya pakai pelet. Orang Jawa, orang Cirebon orang bisa pakai pelet. Peletnya begini, kalau naik panggung baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayakun Nabi Yusuf rupa Ali badanku badan Muhammad. Jika pandang jatuh, jika pandang rebas, sau nama cintaku huta Allah, cintaku diguncang ruh khilaf. Yahuya Jibril, Yahuya Mikail, Israfil, Israel. Kalau orang kampung warung gantung lagi pada tidur, cepatan bangun, udah bangun cepat berjalan, udah jalan bawa jalan, udah jalan ceburin ke kali. Luar biasa. Bawa hatinya kepada saya, berkah sambil ngesot, sot berkah la ilaha. Bapak-bapak barangkali punya bini bawel, ada nggak cewek bawel di sini? Ada nggak? Kalau punya istri rewel, bawel, bapak-bapak ambil air segelas, terus baca doa Pak Lurah. Doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, cing calingkem, buntutnya mangap, cangkeme mingkem. Cincal ingkem, buntutnya mangap, cangkemnya mingkem, mingkem, bini gue yang namanya Carsem. Ada nggak nama Carsem di sini? Watiah ada Watiah, Wastini, Marni, Yuli, Nopi. Oh nggak ada, nggak datang malam ini. Bininya lagi tidur baca doa itu, bininya lagi tidur semburin ke mukanya. Buah. Insya Allah bangun tidur nyakar. Iya, besok saya praktekin Guru. Sallallahu Nabi Muhammad. Biar selesai ya. Dikembalikan ibunya, diasuh oleh kakeknya meninggal terakhir. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Lihat, Abu Thalib mengasuh Rasulullah Muhammad. Singkatnya sejarah, sampai Nabi Muhammad usia 12 tahun, ibu dibawa oleh Abu Thalib berdagang ke Syam. Sampai dengan di Syam, di sana ada seorang pendeta namanya Bahirah. Ibu, ini pendeta nungguin di gereja, ada pendeta namanya Bahirah, karena dia melihat di dalam kitab sucinya nanti akan datang Nabi akhir zaman ke tempat ini. Bu, dia nunggu, dilihat ada segerombolan kafilah berjalan, di atasnya ada naungan awan berwarna putih.
ada awan berwarna putih di atasnya. Karena Nabi Muhammad itu kalau berjalan wala yuradhillahu fisyamsi dufatoni. Nabi Muhammad kalau berjalan tidak ada bayang-bayangnya. Ngerti bayang-bayang? Bahasa cek Sunda mah kalangkang. Tak aya kalangkangna, ora ana bayang-bayangannya. Nabi Muhammad tidak ada bayang-bayangnya. Berjalan dimanapun beliau tidak ada bayang-bayangnya. Ibu, Nabi Muhammad itu manusia sama dengan kita. Kalau kita makan Nabi Muhammad juga makan, kalau kita nikah Nabi Muhammad juga, kalau kita pipis Nabi Muhammad juga pipis. Cuma bedanya Nabi Muhammad wala yuro athru baulin. Nabi Muhammad itu kalau kencing gak ada bekasnya, bumi mangap zrep hilang. Nabi Muhammad kalau kencing gak ada bekasnya. Kalau orang kampung Kojan kencing, ada nggak bekasnya? Ada nggak? Bekasnya nggak ada, bojengkol masih ada. Ditunggu oleh pendeta, datang Rasulullah Muhammad, dipanggil, wahai pemuda sini, duduk di bawah pohon. Ibu, duduk di bawah pohon, dipanggil pendeta. Lalu Rasulullah Muhammad dipegang ciri-cirinya, alisnya dipegang, pipi beliau dipegang. Lalu Rasulullah Muhammad dibalik badannya, terus jubah beliau, jubahnya dibuka. Sudah. Belum Kiai, sini jasa saya pegang boleh? Jangan tadi bawa pulang lagi. Udah situ aja diam-diam. Ya tenang. Saya Kiai. contoh, panas aslinya panas. Sallallahu Nabi Muhammad. Jas beliau. Jubah beliau dibuka, dibalik badannya, ini sejarah Nabi. Terus diperiksa di bagian sini, apa namanya? Para kiai. Bukan bahu. Kalau bahasa Jerman namanya plikat. Ngerti? Di plikat beliau sebelah kiri itu ada cap kenabian. Dibuka oleh pendeta, ada daging warnanya merah, dagingnya menonjol, ditutup dengan rambut, diperiksa benar. Di situ ada cap kenabian, Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata pendeta, bawa pulang ini anak karena ini akan dibunuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Dah pulang lagi, singkatnya usia 25 tahun Rasulullah Muhammad diajak lagi berdagang oleh pamannya kepada saudagar kaya. Orangnya kaya, orangnya cantik, wanita kaya, cerdas kekayaannya sampai tanah di Mekah itu sebagian milik wanita kaya ini. Kaya, cerdas, hebat, pinter. Namanya Khadijah. Bu, kaya, cerdas, pinter, kaya, luar biasa. Namanya kaya, cerdas, cakep, tapi jawab susah amat sih. Tapi janda. Ibu, Nabi Muhammad mau dibawa oleh pamannya ikut bekerja ke Khadijah. Satu malam, ini sejarah nih, jarang dibuka begini nih. Nabi Muhammad datang diajak. Khadijah ini wanita yang dipilih oleh Allah. Lihat, begitu tidur Khadijah mimpi. Ibu-ibu pernah mimpi enggak? Pernah. Kata Nabi la tabqa minan nubuwah illal mubasyirah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik dan mimpi-mimpi yang benar. Kalau ibu tidur mimpinya mengandung kebaikan, maka kata Nabi, hadapkan wajah kita ke arah kanan lalu mengucap syukur alhamdulillah. Kalau mimpinya buruk, umpama ibu tidur mimpi bertemu sama jin merkayangan elailu banaspati gendrut tek tek kembang mang bebe besi serani pocong suster ngesot sundal. Kalau mimpi jelek, ibu hadapkan wajah ke arah kiri, terus ngeludah, ngeludah. Tapi lihat dulu ada suaminya enggak. Khadijah mimpi, apa? Perhatikan. Apa mimpinya Khadijah? Begitu tidur Khadijah mimpi melihat matahari besar. Matahari turun masuk ke dalam rumah Khadijah. Lalu matahari cahayanya terang benderang. Bahkan Khadijah melihat di dalam tidurnya matahari itu terang menerangi seluruh alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Khadijah bangun, datang ke rumah pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Dia ketok pintu, tok 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 tok. Paman bahasa sini apa? Encing ya? Cing. Jawab, ngapa susah amat, Cing? Siapa di luar saya? Khadijah. Ada apa Khadijah? Paman, tadi malam saya tidur mimpi melihat matahari besar, cahaya terang menerang.
sampai itu masuk dalam rumahku cahaya terus benderang sampai menerangi seluruh alam. Takwilkan mimpi saya. Khadijah dikasih tahu, duduk Neng. Begitu duduk dibuka kitabnya oleh Waraqah bin Naufal, ahli takwil mimpi. Begitu melihat takwil Khadijah, ini Waraqah menjerit, Khadijah. Orang kompak, Khadijah. Kata Khadijah, paman kenapa engkau menjerit? Khadijah, menurut kitab takwil mimpinya, kau mimpi begini, begini, begini. Tidak lama lagi Khadijah, kau bakal punya suami. Alhamdulillah. Karena Khadijah ini janda berapa kali? Siapa bilang 5 kali? Janda apa doyan itu ya? Janda 2 kali. Jandanya 2, sallallahu Nabi Muhammad. Terus apa paman? Kata pamannya Khadijah, nanti suamimu ini akan menjadi nabi akhir zaman. Ibu, terus siapa calon suami saya paman? Kata pamannya, calon suamimu namanya Muhammad. Kok diem baik? Jawab yang kompak, calon suamimu namanya Muhammad. Begitu disebut nama Muhammad, Khadijah selalu teringat Muhammad, 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 Muhammad. Kalau ada janda di kampung Kojan, gak nanya banyak, enggak, cablak nih kelakuannya. Lagi demen sama bujangan ganteng, pasti nyanyinya begini. Diam. Saya merekam. Nyanyinya begini. Hanya udah ibu-ibu yang dia gitu ya. Hanya dia yang ada di antara jantung, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang tarik ses. Khadijah teringat nyebut namanya Muhammad, Muhammad, Muhammad. 25 tahun Rasulullah Muhammad datang ke Khadijah, berdagang dengan Khadijah, berbisnis dengan Khadijah. Nabi Muhammad ditaksir oleh Khadijah, singkatnya sejarah, Nabi Muhammad menikah dengan seorang wanita jandaka. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad harus kawin sama janda? Menyablak, jawab, menyablak. Jadi begini guru. Kelamaan. Ya kan kenapa kawin sama janda? Kenapa? Satu kaya, kedua soleha, ketiga cantik, sama pacar aku yang di sini. Baik. Jawabannya mendekati betul. Kenapa Rasulullah Muhammad harus kawin sama janda? Karena kaya. Lihat. Dan Nabi Muhammad tidak bergantung kepada Khadijah. Dan ternyata kekayaan Khadijah ini dipersiapkan oleh Allah untuk menunjang dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berjuang tidak cukup dengan mulut, berjuang tidak cukup dengan tenaga, berjuang perlu doa. Duit mulu lu. Sama duit aja hijau kayak cablak aja. Hijau dari mana Pak Lurah belum ngasih ini? Ulangi, kekayaan Khadijah dipersiapkan oleh Allah untuk menunjang dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad. Karena berjuang tidak cukup dengan mulut, berjuang tidak cukup dengan tenaga, berjuang perlu duit. Kagak ada duitnya memble. Betul apa betul? Satu kaya. Kedua, kenapa janda? Ya kaya udah, jandanya kenapa? Emang gak ada perawan yang kaya? Jawab, 40 tahun Khadijah, lihat 40 tahun Khadijah, Rasulullah Muhammad 25 tahun, terpaut usia 15 tahun. Kenapa Allah persiapkan janda yang kaya 15 tahun usianya? Karena janda itu hebat, mengerti kepada suami. Betul? Saya dididik oleh wanita janda namanya Haji Fuaidah.
Ayah saya Kiai Dasuki Adnan punya ibu namanya Hajah Mukminah, itu janda hebat. Janda ditinggal mati suaminya, punya anak 7, maka anak jadi orang semua. Amin. Nggak ada yang jadi ayam, nggak ada. Jadi orang semua. Itu hebatnya janda. Betul apa betul? Ditinggal mati suami, punya anak 7, janda mampu ngurusin anak. Tapi orang laki-laki ditinggal mati bininya, hebat duda apa hebat janda? Hidup janda. Hidup. Satu, lihat. Kenapa janda? Lihat. Ibu, 40 tahun Rasulullah Muhammad berkhalwah di gora. Lihat janda. Kenapa janda? Begitu Rasulullah Muhammad bertemu malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad ma'ana bikari, Iqra ya Muhammad ma'ana bikari. Turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi. Rasulullah Muhammad turun ngomong sama istrinya, Khadijah, zammiluni, selimuti saya Khadijah. Diselimuti oleh Khadijah, janda nih. Terus kaki Nabi dipijitin sama Khadijah. Ibu-ibu pernah nggak pijitin kaki suaminya? Pret. Ya bang ya. Pak RW dipijitin aja. Ya emang dia dipijitin pakai balok. Malah jarang bagi duit. Ibu, lihat. Kenapa harus janda? Janda lebih mengerti. Lihat. Kalau Rasulullah Muhammad pulang dari berdagang, berjuang, begitu sampai di rumah, biar Khadijah lagi netein anaknya. Begitu suami datang, Khadijah pasang paha. Set. Cocok nih. Buat apa? Buat tidur suaminya. Rasulullah Muhammad mesra tidur di paha Khadijah sampai Khadijah mendengar Rasulullah Muhammad keluar suara dengkurannya. Dengkuran bahasa sini apa? Oh, ngorok. Nabi Muhammad tidurnya ngorok, panjang ngoroknya. Maka ibu-ibu kalau punya suami tidurnya ngorok, biarin, itu sunnah Rasul. Ini mah suami tidur ngorok ditendang, sono lo, berisik. Ibu, Bu, Nabi Muhammad mesra. Ibu-ibu pernah nggak suami ada di sini? Wah, sono lu, berat-beratin aja. Mana pala pitak melulu lagi. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad kalau datang belum sampai rumah, lihat Khadijah. Khadijah udah bikin kopi, udah bikin makanan, udah bikin cireng. Waktu itu belum ada cireng, belum ada. Ya contoh. Dulu itu belum cireng, masih cilok. Oh iya. Lihat, ibu. Kata Nabi begini, kalau orang perempuan mau masuk surga gampang syaratnya. Apa? 1, jangan berani sama suami. Hei. Nah, apa balik guru? 1, jangan berani sama, jangan suka bentak-bentak suami. Dengerin. Hei, denger nggak? Jangan pura-pura budak. Lihat, perhatikan. Khadijah kalau suami datang belum pulang sampai rumah, Khadijah udah bikin kopi. Di sini agak ada kopinya nih. Bikin kopi, bikin kue, segala sudah ada. Orang sini begitu apa enggak? Jawab yang jujur, begitu apa enggak? Ya, boro-boro suami datang, melongo suaminya, kopi enggak ada. Suaminya nyanyi. Bagaimana aku kan betah di rumah, Cetereng. setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Ku pulang. Hop. Menyanyi dinyamber aja. Habis. Sudah. Baik, sudah habis waktunya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu. Kata Nabi Muhammad, perempuan kalau mau masuk surga jangan berani sama suami. Siap? Oke. Ustadz, saya pengen bakti sama suami Pak Ustadz. Cuma suami saya kerjanya mancing melulu.
Ada di sini ada. Mana orangnya? Saya pengen bakti sama suami Pak Ustadz, cuma suami saya sayangnya pas pengantin baru doang. Ya Bu ya, tenang Bu, saya belain Bu. Lagi pengantin baru Pak Ustadz, saya tidur mengkurap, dibalik lagi. Sampai suami saya nyanyi narik kaki saya, Neng, apa sih ngerayu? Neng, andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku. Ya Allah, begitu dapat 5 tahun Pak Ustadz, anak saya udah 5, susu saya udah melorot. Perut saya udah rusak, ya Allah, saya nyanyi sendirian aja Pak Ustadz. Suami saya diem, baik. Saya nyanyi, tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Sallallahu Nabi Muhammad. Berjuang Nabi Muhammad dengan Khadijah, punya anak Sayyid Abdullah, punya anak Sayyid Qasim, anak laki-laki Rasulullah Muhammad diwafatkan semua oleh Allah sesuai firman Allah, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dari keturunan Nabi Muhammad ada anaknya Fatimah, Fatimah punya suami namanya Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan Husain, Hasan Husain punya anak keturunan sampai dengan Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, punya murid namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Nyai Mas Ratu Subang Larang, seorang wanita, lihat peran wanita, hafal Quran, orangnya cakep, dibawa oleh Hasanuddin ke Kerawang, bikin pesantren pertama, punya murid 13. Saking cantiknya Nyai Mas Ratu Subang Larang, ditaksir oleh raja penguasa saat itu namanya Prabu Sili. Prabu Siliwangi agamanya Buddha, punya ilmu namanya ilmu Hong. Kalau baca Hong terbang di Prabu Siliwangi. Kalau sekarang masih ada Hong, enak mencablak. Hah? Hong sana, Hong sini, lama-lama Ntar saya cari ongkosnya habis. Ntar saya cari di Google, pengen tahu ada nggak? Baca Hong terbang, punya di singkatnya sejarah, menaksirnya Mas Ratu Subang Larang, Prabu Siliwangi diminta syarat, kalau mau nikah dengan saya syaratnya aku minta kalung lintang ketip berjajah 100. Diberikan, Prabu Siliwangi masuk Islam, dibawa ke Pajajaran. Punya anak 3, yang pertama namanya Raden Walang Sungsang, nomor 2 namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang, nomor 3 namanya Pangeran Senggara. Walang Sungsang dengan Rara Santang, singkatnya sejarah, berangkat haji ke Baitullah. Walang Sungsang balik haji namanya Syekh Samadullah. Rara Santang ditaksir oleh gubernur Mesir namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud Mim Bani Israel. Punya anak 2, satu namanya Syarif Hidayatul Sunan Gunung Jati, menyebarkan Islam, perjuangan Nabi dilanjutkan oleh para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku? Ngaji mah nggak apa-apa Bu, sampai malam. Lah nonton dangdut tapi jam 2 ditungkulin. Lah ini mah ngaji. Iya. Saya mah salut kalau bisa nyanyi dia. Kayak inget lagi, jadi inget Oma Irama. Iya, Oma Irama bini minta duit 1 juta, ada 700 jadi lagu. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Roma Irama musim hujan, nih ada kembang di sini jadi lagu. Teng teng ceret, teng teng ceret, tereng teng teng ceret, teng teng ceret, tereng teng teng ceret, neng teng ceret, darah muda tuh. Haji Roma Irama punya teknisi soneta tukang son namanya Haji Tatang jadi lagu. Dangdut tetang, tang 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 dang 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 tang 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 dang dang. Dangdut Haji Tatang loh. Ya saya mau ngomong gitu dari tadi rumahnya tegang banget sih Bu di belakang rumahnya. Yang ngaji tegang-tegang banget, ngaji jangan terlalu serius-serius. Umur udah 50 tahun ngaji batan serius, ntar asam urat naik. Kan kita memperingati Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah, kudu bahagia, manusia yang dimuliakan oleh zat yang paling mulia, sallallahu Nabi Muhammad. Dari tadi pada kaku-kaku banget rumahnya. Yang di ujung kedengeran gak? Atau gak kedengeran nyautin? Kedengeran gak? Itu nyautin. Ya berarti kedengeran. Kalau kedengeran gak? Diam. Kedengeran gak? Itu nyautin. Berarti kedengeran.
Ya santai Bu, santai. Ya saya tadi tegang banget rumahnya. Pak Lurah tenang, Pak Lurah ya. Pak Lurah, nomor rekening saya masih yang lama. Pak Lurah udah ngopi, udah belum? Belum. Mugal tadi kata Ustadz Blak kok nambahin 20 menit. Amplop beda. Lah gue dari jam 7 di sini. Dari jam 7 pagi. Saya ditawar bae MC kan narik bambu dari ujung. RW tuh gaweannya. Ya. Tambahin we, gue mah gak mau tahu. Atau udah balik, pulang saya jauh banget kan Bu. Bojonggede, Bogor. Ya, saya adalah salah satu suami yang paling cinta sama bini, sayang sama bini saya Pak Kiai. Doain, saya minta doanya, minta aminnya. Saya lagi bikin pondok pesantren, namanya Al Yusro. Istri saya lulusan Gontor 3 tahun, di Sunan Huda 8 tahun. Hajah Mulyani Yusuf SPDI itu nama bini saya. Doain biar saya kerjaan, bagian saya orang gila ke. Anak saya di pondok pesantren semua. Tadi di bawah ada yang ngomong, Cablak lo pakai peci koko kayak orang bener. Di sini saya datang pengen belajar jadi orang bener. Kata guru saya, manusia yang paling benar, matinya husnul khotimah, tanpa dosa, tanpa cacat, masuk surga. Udah jelas manusia yang paling benar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya gue mau biar sengaja jangan pada tegang lo kelihatan namanya. Udah perut perih, lapar lagi. Iya jangan kaku-kaku ngaji mah. Iya santai be. Rokok gue minta dari tadi kagak nyampe-nyampe juga. Suwe buat RW. Ya. Tepuk tangan dong buat panitia. Biar berkah. Selanjutnya kita akan dengarkan